Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Naisya Ataya dalam Top News, Rabu 26 Juni 2024. Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK beberkan lebih dari 1.000 anggota dewan main judi online. Kedua, muncul isu panas adanya upaya menjegal pencalonan petahana Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkap adanya wakil rakyat yang main judi online. Menurut Ivan, berdasarkan data lebih dari 1.000 anggota legislatif baik pusat maupun daerah yang ikut bermain. Ivan menjelaskan, dari 1.000 orang itu terdiri dari anggota DPR, DPRD, dan Sekretariat Kesekjenan. Tercatat lebih dari 63.000 transaksi dilakukan. Ivan menjelaskan, transaksi yang dilakukan para anggota legislatif mencapai angka 25 miliar rupiah secara keseluruhan. Dari total transaksi tersebut, perputaran uangnya mencapai ratusan miliar rupiah. Nah, pertanyaan terkait dengan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, Ya. Oke. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Datanya ada, profesi legislatif Datanya ada. Ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD Pak, biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Transaksinya di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Berita selanjutnya, situasi politik di tanah air menjelang Pilkada serentak November nanti mulai memanas. Saat ini muncul isu adanya upaya dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syahiku secara resmi mengumumkan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Pengumuman itu hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada Kamis 20 Juni 2024. Anggota Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, merespon langkah PKS yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Idrus dengan tegas membantah jika partai koalisi pendukung Prabowo dan Gibran berusaha menjegal langkah Anies. Saya bilang begini, pertama kan di dalam media juga saya sudah sampaikan bahwa ya memang ada beberapa nama, ya, dan sebenarnya kalau kita bicara tentang Kim, lebih khusus lagi dengan Prabowo, ya hubungan antara Prabowo dengan PKS itu tahun 2014 karena kebetulan saya ketua koalisinya itu kita sangat dekat. Jadi tidak pernah ada masalah kita dengan PKS. Sehingga kalau kita melakukan komunikasi politik, ya tidak ada masalah. Meskipun pada waktu itu kalau kita lakukan komunikasi politik, tiba-tiba muncul satu respon negatif. Wah, ini Kim ini nggak benar nih, ini ingin menjegal Anies nih. Saya katakan nggak ada sama sekali. Yang ada dalam dunia politik praktis itu adalah strategi. Kalau kita berkomunikasi dengan PKS, ya itu adalah strategi. Silahkan berkomunikasi juga, kan gitu. Dan faktanya sekarang kan PKS telah menentukan pasangannya dengan Anies sebagai calon gubernur, dan calon wagubnya adalah saudara Sohibul Iman. Jadi kita hadapi aja yang ya
Nah, ya kata Gus Dur ya gitu aja kok repot gitu. Demikian Top News kali ini bersama saya, Naisha Ataya. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.